Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru peserta ujian P3K kategori khusus P2 dan P3. Berikut Bapak Ibu sekalian akan saya sampaikan pembahasan soal pilihan kompetensi teknis berbentuk SJT dari tryout 1 sampai dengan tryout 8 ya, yang mana ini banyak rekan-rekan yang meminta untuk dibahas dan barangkali juga banyak rekan-rekan yang belum maksimal nilainya, karena ini juga adalah bagian yang paling utama dari aktivitas yang kita laksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Yang saya pilih ini ada 16 soal yang merupakan yang paling banyak ini nilai-nilai rendah. Nomor 11 Bapak Ibu sekalian, level kompetensi dasar yang harus dicapai dalam kurikulum adalah menerapkan prinsip tertentu dan membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip tersebut. Kata kunci dari sini adalah menerapkan atau menggunakan ya. Jika guru ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatif kepada peserta didik, maka rumusan tujuan pembelajaran yang sesuai KD yang tepat adalah, jadi ini menerapkan dan diminta berpikir kreasi ya, menghasilkan sesuatu. A. Peserta didik dapat menunjukkan berbagai alat yang menerapkan prinsip. Ini masih menunjukkan. B. Peserta didik dapat memperagakan alat atau benda yang bekerja menggunakan prinsip. C. Peserta didik dapat melakukan simulasi virtual dengan mengubah-ubah variabel terkait. D. Peserta didik dapat merancang gambar tiruan. Serta E. Peserta didik dapat mempresentasikan cara kerja suatu alat. Nah, jawaban yang paling bernilai benar di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan adalah untuk jawaban A ya, ini hanya sekedar menjelaskan ya, jadi tidak ada kreasinya di situ. Jawaban B ini yang menurut saya paling tinggi karena sudah menerapkan prinsip sekaligus juga di sini berpikir kreatif. Jadi dapat memperagakan alat atau benda yang bekerja menggunakan prinsip tertentu. Dengan memperagakan maka sudah pasti pertama menguasai secara konseptual ya. Artinya di sini sudah menggunakan itu ya. Dan kalau kita lihat yang mendekati juga ini adalah E ya, dapat mempresentasikan cara kerja. Nah, ini juga mendekati ya, mempresentasikan, tetapi tidak bisa dikatakan langsung menggunakan alat atau bahan ya. Ini hanya bisa berupa gambar atau yang lainnya. Jadi jawaban di nomor 11 ini yang paling benarnya Bapak Ibu sekalian adalah B ya. Nomor 12 Bapak Ibu sekalian, dalam suatu pembelajaran tertentu Pak Tommy menyiapkan media pembelajaran agar siswa dapat meningkatkan keterampilan psikomotorik dan kemampuan berkolaborasi dalam kelompok. Jadi ada dua di sini, yang paling utama adalah keterampilan psikomotorik, ini yang mau dikembangkan. Untuk psikomotorik maka paling utamanya adalah berbentuk praktek dan kemampuan berkolaborasi dalam kelompok. Maka ini ya harus bekerja sama, biasanya dilakukan secara praktikum atau praktek. Kita lihat di sini, media pembelajaran yang tepat digunakan untuk memfasilitasi siswa berkolaborasi adalah, nah ditanya di sini adalah medianya. A. Peralatan praktikum materi tersebut. B. Simulasi virtual tentang materi tersebut. C. Peralatan demonstrasi yang relevan dengan materi tersebut. D. Video tentang kegiatan praktikum. Kemudian E. Slide PowerPoint tentang materi tersebut. Nah, karena ini adalah keterampilan psikomotorik dan kemampuan bekerja sama, maka yang paling tepat itu adalah A ya, peralatan praktikum materi tersebut. Jadi di sini dalam melakukan praktikum untuk mencari suatu besaran, mereka akan bekerja sama ya. Dan paling mendekati juga, andaikan opsi A tidak ada, adalah di C ini, peralatan demonstrasi ya, ini juga bekerja sama dalam hal menggunakannya. Kalau simulasi virtual ini barangkali bukan keterampilan psikomotorik ya. Begitu juga dengan video untuk bagian D ini lebih ke kognitif Bapak Ibu sekalian. Sehingga jawaban yang paling tinggi adalah A. Nomor 14 Bapak Ibu sekalian, hasil penilaian pembelajaran oleh pendidik menunjukkan bahwa
capaian dalam ranah kognitif peserta didik berada dalam kategori tinggi, tetapi karakter peserta didik berada pada kategori sedang. Karakter atau sikap yang menjadi perhatian di sini. Sebagai pendidik, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas karakter peserta didik adalah, nah, karakter peserta didik itu sendiri Bapak Ibu sekalian meliputi kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, ya, ketelitian juga. Maka dari opsi-opsi yang diberikan di sini, pertama diskusi dalam ruang kelas, praktek lapangan, penelitian laboratorium, melakukan studi tour, serta menugaskan kerja kelompok. Nah, diskusi dalam ruang kelas juga memuat, ya, kerjasama, praktek lapangan juga, penelitian laboratorium juga melakukan studi tour, juga kerjasama, menugaskan kerja kelompok juga termasuk kerjasama. Namun karena di sini, ya, yang diminta adalah kualitas pembelajaran menyangkut karakter secara umum, maka yang paling tepat di sini memuat tanggung jawab, kerjasama, ketelitian adalah penelitian laboratorium. Karena penelitian laboratorium itu Bapak Ibu sekalian, ya, sudah memuat semua komponennya. Kerjasama harus terjalin agar penelitiannya berjalan dengan baik, kemudian hasilnya harus dituliskan secara teliti, ya, sehingga nomor 14 ini opsi tertingginya adalah di C. Nomor 16, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal dalam kegiatan guru paling tepat adalah, kata kuncinya adalah pengayaan, ya. Jadi ini bukan remedial tapi pengayaan. A. Memberikan tambahan materi berupa bahan ajar dari pengarang yang berbeda. B. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan siswa. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tes yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Serta E. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Nah, untuk pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM, ya. Menurut saya kalau A ini tambahan materi berupa bahan ajar dari pengarang yang berbeda, ya, konsepnya masih sama, bahan ajarnya hanya pengarang yang berbeda. Kemudian B. Diberi soal serupa, memastikan tingkat keberhasilan siswa. Ini barangkali tidak perlu lagi karena sudah lulus, ya, karena ini adalah pengayaan. C. Memberikan tambahan sebagai sumber bacaan yang lebih mendalam. Nah, ini menurut saya yang paling tepat Bapak Ibu sekalian, karena di sini ada kalimat lebih mendalam, ya, dan juga tingkat variasi tes yang sesuai. Kata mendalam di sini memberikan bahwa tambahan pembelajarannya, ya, diberikan lebih ke dalam hal-hal yang mendasar, ya. Jadi jawaban menurut saya sini adalah C. Kalau D ini bisa benar, namun di sini yang membuat nilainya jadi jatuh adalah kesulitan tinggi, ya. Tidak selalu pengayaan itu diberikan dengan soal-soal kesulitan tinggi. Lalu E. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi, ya. Ini juga bisa Bapak Ibu sekalian, ya, tapi yang lebih cocok menurut saya adalah dan lengkap di C ini, ya. Nomor 17, pada rentang usia 15 sampai 16 tahun, peserta didik memerlukan sarana untuk melatih kemampuan menganalisis dan memprediksi. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan keperluan tersebut adalah disajikan. Jadi di sini siswa diharapkan bisa menganalisis dan memprediksi. A. Suatu tayangan video, peserta didik diminta memberi penjelasan setelah mengamati. B. Sejumlah fakta tentang fenomena tersebut, peserta didik diminta membuat kesimpulan berdasarkan fakta. C. Alat dan bahan, peserta didik harus menyelesaikan percobaan yang sudah disediakan. D. Suatu black box percobaan dengan input dan output yang dapat diamati, peserta didik diminta memilih dan menjelaskan isi black box. Kemudian E. Sejumlah paket soal pemecahan masalah, peserta didik diminta memilih salah satu untuk dikerjakan. Iya, untuk melatih kemampuan menganalisis dan memprediksi, ini memang kalau kita perhatikan bisa juga ini berlaku untuk hal-hal sederhana seperti pemecahan soal. Namun secara kompleksnya, ya, dari menganalisis dan prediksi ini adalah dimulai dari tahap awal sampai akhir. Yang paling cocok adalah C, ya, alat dan bahan. Jadi peserta didik diberikan alat dan bahan, kemudian peserta didik disuruh untuk menyelesaikan percobaan. Jadi di sini peserta didik harus sudah menganalisis besaran-besaran yang harus dikontrol, besaran-besaran yang menjadi objek penelitian. Kemudian mereka juga sudah harus memprediksi apa nantinya hasilnya, ya,
sehingga cocoknya adalah C. Nomor 8. Salah satu indikator pembelajaran pada aspek sikap adalah peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah. Ini adalah sikap tadi ya, karakter, meliputi jujur, bertanggung jawab, dan kreatif dalam melakukan percobaan dan berdiskusi melalui materi tertentu. Instrumen penilaian yang harus Anda siapkan sesuai dengan indikator tersebut adalah, jadi indikatornya adalah siswa diminta menunjukkan, kemudian guru di sini menilai. Nah, untuk menunjukkan ini dilakukan melalui percobaan agar nanti guru bisa melihat bagaimana kejujurannya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana kreativitasnya. Maka menurut saya kalau kita lihat ini, A. Pedoman observasi melakukan percobaan, B. Lembar portofolio sikap saat diskusi, C. Pedoman wawancara perilaku ilmiah, D. Lembar pengamatan aspek sikap, E. Lembar soal tes perilaku ilmiah. Ya, pedoman observasi melakukan percobaan ini barangkali kurang lengkap karena adanya pedomannya ya. Kemudian lembar portofolio sikap saat diskusi bisa, Bapak Ibu sekalian. Pedoman wawancara perilaku ilmiah, ya ini kurang tepat karena percobaannya dilakukan ya secara langsung. Lembar pengamatan aspek sikap, iya ini biasa yang kita lakukan terutamanya untuk Bapak Ibu yang suka melakukan praktikum. Jadi kita ada lembar pengamatan aspek sikap, siapa siswa yang paling aktif, kemudian bertanggung jawab terhadap tugas yang kita berikan, kita tinggal tuliskan di situ, baik itu berbentuk penskoran ya ataupun berupa tanda checklist. Lembar soal tes perilaku ilmiah, nah ini barangkali tidak, karena ini siswa yang diminta untuk menjawabnya ya. Jadi dari option ini kalau kita lihat, D itu adalah nilai tertinggi, kemudian lembar portofolio sikap siswa juga ya. Jadi sini guru menandai, memberikan catatan-catatan tersendiri terkait sikap siswa yang dilakukan saat percobaan, atau ini observasi juga bisa ya. Namun adalah D yang paling tinggi. Nomor 19, Bu Rosi menggunakan model pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran untuk melatih keterampilan berpikir kritis ya. Jadi kuncinya adalah keterampilan berpikir kritis. Bu Rosi memulai pembelajaran dengan menyiapkan video tentang fenomena yang terkait dengan materi tersebut ya. Prinsip-prinsip PBL meliputi penentuan konsep dasar, pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, pertukaran pengetahuan, dan evaluasi. Dan inilah adalah proses ya, tahapan dari PBL itu sendiri. Oke. Dalam kegiatan pertukaran pengetahuan, tindakan guru berikut yang paling tepat adalah pertukaran pengetahuan. Yang maksud di sini adalah pertukaran pengetahuan yang dilakukan siswa ya, bukan dari guru kepada siswa, karena di PBL itu sendiri ya adalah dari siswa ke siswa. A. Guru memfasilitasi siswa untuk berdiskusi dalam kelompok dengan panduan LKPD mengarah pada penyelesaian masalah tentang materi pembelajaran. Sepertinya ini benar ya. B. Guru meminta siswa untuk menelusuri informasi. Ini kurang tepat karena di sini masih menelusuri, belum pertukaran pengetahuan antar siswa ya. C. Guru menayangkan video kegiatan praktikum tentang materi pelajaran tersebut. Nah, ini adalah pertukaran yang kurang tepat karena ini dari guru kepada siswa. Lalu D. Guru menayangkan video tentang persoalan dalam keseharian yang terkait materi, sama dengan C ya. E. Guru memberikan soal-soal latihan. Ini juga masih kurang tepat ya karena belum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi soal-soal latihan ini kalau menurut saya belum tepat kita berikan. Sehingga nilai paling tinggi ya di sini adalah nilai A ya. Guru memfasilitasi untuk berdiskusi. Jadi berdiskusi itu sudah mewakili kegiatan pertukaran pengetahuan antar peserta didik. Nomor 22 Bapak Ibu sekalian, seorang guru membuat rumusan tujuan pembelajaran yang berbunyi, dengan disediakannya 2 magnet dan paku, siswa kelas 5 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub magnet. Menurut Anda, rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang dalam komponen. Nah, terkait dengan rumusan tujuan pembelajaran, maka secara umum ya Bapak Ibu sekalian, biasanya panduannya itu adalah menggunakan rumus ABCD. A itu adalah audiens, harus ada audiensnya di tujuan pembelajaran.
B itu adalah behavior atau perubahan tingkah laku yang diharapkan ya. Kemudian C itu adalah kompetensinya, bisa ngapai siswa begitu ya. D adalah degree atau persetujuannya. Coba kita cek di sini. A tadi audiens, audiensinya adalah siswa ada. B behavioristik ya, perubahannya apa. Nah, di sini kalau kita perhatikan dengan disediakannya 2 magnet dan paku, siswa kelas 6 melakukan. Jadi tidak ada perubahannya. Harusnya sini mampu melakukan, dapat melakukan. Itu ya, berarti satu tidak ada adalah behaviornya, B-nya. Kemudian melakukan tarik menarik kutub magnet. Nah, di sini yang tidak lengkap satu lagi Bapak Ibu sekalian adalah degree-nya ya. Jadi kalau kita mau lengkapi ini sebenarnya tujuan pembelajarannya harus dengan disediakannya 2 magnet dan paku, siswa kelas 5 SD mampu melakukan percobaan tarik menarik kutub magnet dengan baik dan benar. Jadi yang tidak ada di sini adalah perubahan tingkah laku, dengan baik dan benarnya adalah degree-nya ya. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah B. Kalau kompetensi ya, ini berkaitan dengan kompetensinya, ini 2 magnet dan paku, berarti ini magnet lah ya. Kemudian degree-nya kurang sempurna karena juga ada behavior yang tidak termuat di sini. Audiensinya ada, ini siswa. Kemudian kondisi dan degree, kondisi tidak termasuk ya. Sehingga jawabannya adalah B yang paling cocok. Itu saya yakin nanti untuk perumusan seperti ini Bapak Ibu akan ditanya, walaupun mungkin konteksnya berbeda karena memang menyesuaikan ke bidang studi masing-masing. Nomor 25 Bapak Ibu sekalian, Pak Sigit memberikan tugas kepada siswanya untuk mengamati proses pertumbuhan kecambah dan meminta para siswa mendeskripsikan hasilnya sesuai dengan apa yang mereka amati. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa Pak Sigit telah menerapkan teori belajar. Iya. Jadi kalau kita perhatikan ini ya, Pak Sigit mengarahkan siswanya mengamati proses pertumbuhan kecambah secara langsung, sehingga kalau kita lihat behavioristik itu adalah perubahan sikap ya, perubahan sikap atau kemampuannya. Kognitivisme ini adalah teori untuk pengetahuan saja, humanistik ini untuk teori humanis ya. Kontekstual ya, kontekstual itu berkaitan dengan konteks dalam kehidupan. Konstruktivistik itu adalah membangun ya, konsep membangun ya. Ini dari kata-katanya bisa kita lihat gambaran umumnya. Sehingga yang paling dari sini adalah konstruktivistik, jadi membangun pemahaman siswa melalui kegiatan secara langsung ya. Nomor 46, upaya untuk menganalisis penilaian hasil belajar peserta didik mengenai sikap sosial oleh pendidik dapat dilakukan dengan. Jadi ini kata kuncinya adalah menganalisis Bapak Ibu sekalian. Yang mau dianalisis adalah sikap sosial ya. A. Memeriksa dan memberikan nilai terhadap catatan aktivitas peserta didik. B. Melakukan penilaian diri bagi peserta didik. C. Merencanakan penyelidikan ilmiah bagi peserta didik. D. Melakukan wawancara tambahan kepada peserta didik. E. Melakukan kegiatan observasi selama kegiatan pembelajaran. Nah, karena kata kuncinya adalah menganalisis Bapak Ibu sekalian, maka sudah ada sebenarnya kalau menurut saya di sini modal awal dari guru itu sendiri, cuman ya gurunya membutuhkan informasi lain ya untuk kemudian menyimpulkannya. Memeriksa tentu tidak setara dengan menganalisis ya, terlalu rendah kalau menurut saya. Melakukan penilaian diri bagi peserta didik ini bisa. Merencanakan penyelidikan ilmiah bagi peserta didik. Nah, di sini sebenarnya kata merencanakan ini yang membuat skor di bagian C ini jatuh ya. Melakukan wawancara tambahan kepada peserta didik, ya ini juga sangat memungkinkan ya, karena menganalisis berarti di sini guru hendak mengaitkan data-data yang ada pada guru, dokumen yang ada di guru dengan pribadi siswa itu sendiri. Lalu melaksanakan kegiatan observasi selama kegiatan pembelajaran. Ini bukan kata menganalisis kalau menurut saya, karena ini adalah kegiatan awal penilaian. Sehingga yang paling tinggi di jawaban 46 ini, karena kata kuncinya adalah menganalisis, maka sudah ada datanya dulu, tinggal menyimpulkan. Yang paling cocok adalah tambahan, melakukan wawancara tambahan ya. Ini kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian. Kemudian mendekati adalah ini observasi ya.
Kemudian bisa juga melakukan penilaian diri bagi peserta didik. Nah, ini penilaian diri bagi peserta didik juga barangkali skor kedua tertinggi ya setelah melakukan wawancara tambahan. Ini tentu diperlukan oleh guru apabila kemudian belum bisa membuat suatu kesimpulan terkait dengan sikap peserta didik ya, sikap sosialnya. Jadi kita korek melalui wawancara tambahan. Nomor selanjutnya Bapak Ibu sekalian, seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran ya. Jadi kata kuncinya adalah kebiasaan yang kurang tepat. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian adalah A. Menyusun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Menunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. D. Menciptakan iklim yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. E. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minim. Jadi ada kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh siswa ya. Maka menurut saya langkah awal yang paling tepat di sini yang bisa dilakukan adalah memberikan atau menunjukkan akibat atau dampak kebiasaan-kebiasaan yang salah ya atau yang kurang tepat terhadap prestasi belajar siswa. Jadi di sini guru menyampaikan berupa motivasi bahwa kalau kebiasaannya seperti ini, maka nanti dampaknya akan seperti ini gitu ya. Opsi yang kedua, memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan. Nah, ini tidak menyelesaikan kebiasaan yang kurang tepat tadi ya. Kemudian menciptakan iklim yang sehat antara guru dengan siswa. Ya, ini mendekati. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. Ini mungkin bisa mendekati skor tinggi karena si guru berpendapat bahwa siswa itu kurang fokus dalam belajar atau kebiasaannya kurang tepat dalam belajar karena ada hal yang tidak sesuai menurut kata hatinya. Jadi kita ajak berdiskusi kenapa gitu ya. Namun yang paling tepat di sini memang adalah C. Nomor 49, upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami. Kata kuncinya adalah merefleksikan pengalaman. Yang paling optimal adalah dengan cara ya merefleksikan. A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. Ini bisa Bapak Ibu sekalian, jadi siswa merefleksikan pemahamannya. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Ini belum bisa Bapak Ibu sekalian karena belum menyelesaikan pengalaman siswa ya. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Ya, boleh ini, namun skornya tidak terlalu tinggi. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Ini benar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini siswa merefleksikan dirinya terkait dengan materi yang sudah dipelajari. E. Guru menganalisis semua hasil capaian penilaian kelas. Ini kalau E ini malah gurunya yang terlibat ya, padahal tadi adalah siswanya. Maka yang paling tepat dan paling tinggi di sini skornya adalah di D ya. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan, maka siswa merefleksikan dirinya, itu yang paling tinggi nilainya. Baik, nomor selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nomor 88. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Kata kuncinya adalah mendemonstrasikan dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Ya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja tersebut adalah, jadi di sini siswa melakukan kinerja ya, menyampaikan atau mempresentasikan kinerjanya. Maka menurut saya nih, karena di sini diminta instrumen, lembar jurnal bisa Bapak Ibu sekalian, penilaian diri sendiri ya, ini kurang bisa tapi terlalu rendah poinnya ya. Kuesioner juga bisa, setelah melakukan kinerja bisa diberikan kuesioner. Jadi B dan C ini juga hampir sama namun skornya rendah. Lalu skala penilaian atau rating scale ya, ini menurut saya yang paling tepat. Lembar penilaian antar teman juga bisa namun ini adalah nilai rendah.
Kenapa saya pilih Bapak Ibu sekalian skala penilaian? Karena memang ketika siswa itu kita suruh untuk melakukan unjuk kinerja atau mendemonstrasikan ya, atau mempresentasikan, maka untuk nilai pemberian nilai yang lebih objektif tentu kita akan buat skala penilaian rating scale. Kita di sini akan membuat skor ya, apakah indikator-indikatornya itu sempurna atau tidak sempurna, karena nanti yang akan kita nilai itu bukan hanya satu kelompok tetapi ada beberapa kelompok, maka harus ada di situ objektivitas penilaian untuk setiap kelompok. Maka rating penilaian yang paling tepat ya. Kalau penilaian diri sendiri ini kurang tepat karena memang ini bergantung siswa ya, jadi bisa saja ini menyimpang dari apa yang kita harapkan. Lembar jurnal juga termasuk yang bernilai tinggi ya, ini dibuat khusus lembar jurnalnya, tapi yang paling tepat menurut saya adalah di D. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, Bu Anissa memperoleh fakta sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi yang baru saja diajarkan karena pembelajaran diajarkan secara verbal ya. Jadi sini kata kuncinya adalah siswa kesulitan memahami materi. Oke. Melalui pembelajaran remedial berbasis masalah, Bu Anissa memperbaiki kualitas pembelajaran dengan mengajak siswa melaksanakan praktikum secara virtual. Hasil tes menunjukkan ada kenaikan kemampuan siswa dalam memahami materi tersebut. Kegiatan analisis yang dilakukan oleh Bu Anissa adalah penerapan dari teori belajar A. Skinner, B. Brunner, C. Piaget, D. Gagne, E. Ausubel. Sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh Kemenpan di tanggal 30 Oktober yang lalu, di sini Skinner nggak termasuk ya Bapak Ibu sekalian. Brunner juga sebenarnya tidak, tapi Brunner ini ya, berkaitan atau hampir sama ini dengan konsepnya Piaget ya. Nah, secara umum sebenarnya kalau Ausubel itu adalah pembelajaran bermakna ya, teori pembelajaran mengutamakan kebermaknaan. Kalau Gagne itu adalah pembelajaran berbentuk stimulus respon. Kalau Piaget ini adalah pembelajaran yang mengutamakan tahapan-tahapan berpikir dari peserta didik itu sendiri. Nah, dari ilustrasi yang diberikan di sini, memang kalau kita perhatikan sepertinya pembelajaran itu kurang bermakna bagi siswa ya. Maka agar kiranya lebih bermakna diganti dengan praktikum secara virtual. Jadi ini lebih bermakna, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah teori Ausubel ya. Pembelajaran dilakukan dan dirancang sehingga lebih bermakna kepada siswa. Nomor 111, teori-teori pembelajaran yang juga ini ada di kisi-kisinya ya. Dalam menyusun desain pembelajaran, guru menggunakan dua fase, yakni fase perencanaan dan fase pelaksanaan. Fase perencanaan terdiri dari menetapkan tujuan pembelajaran, mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa, membuat struktur materi dan memformulasikan pengaturan awal. Sedangkan fase pelaksanaan dalam pembelajaran terdiri dari pengaturan awal, diferensiasi progresif, dan rekonsiliasi integratif. Ya, kegiatan yang dilaksanakan guru tersebut merupakan penerapan dari teori belajar A. Ausubel, B. Gagne, C. Piaget, D. Brunner, E. Thorndike. Nah, untuk Thorndike tidak masuk kisi-kisi, sama seperti yang tadi ya. Brunner dengan Piaget itu hampir sama. Kalau Gagne tadi stimulus respon, kalau Ausubel adalah belajar bermakna ya. Nah, untuk penerapan teori belajar yang menggunakan fase Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah teori kebermaknaannya dari Ausubel. Jadi kalau ada fase-fase pembelajaran yang disusun, ini adalah teori Ausubel. Hingga di sini yang paling tepatnya adalah A. Namun ada juga kaitannya ini ya. Artinya kalau kita pilih B atau C juga memiliki nilai, karena secara konsep dasarnya ya ini ada kesamaan sedikit ya. Sehingga di dalam pembentukan soal ini kita diberikan suatu persoalan, kemudian kira-kira yang paling tepat di sini adalah teorinya Ausubel. Nomor terakhir Bapak Ibu sekalian, berikut adalah informasi yang berhasil dikumpulkan Bu Zainab terkait anak asuh yang sedang ditanganinya. Jadi kita di sini berikan masalah, sering terlambat katanya siswanya, kadang-kadang tidak menyelesaikan tugas, tidak melaksanakan tugas sesuai kesepakatan saat kerja kelompok. Kemudian yang kedua, saat pembelajaran kadang menggunakan HP secara sembunyi-sembunyi.
Ketiga, sering keluar masuk saat pembelajaran. Dan keempat, tidak masukkan baju atau atasan ke dalam rok, melipat bagian ujung lengan baju, tidak menggunakan sepatu wajib, lalu bolos pada jam terakhir. Ya, terkait kondisi tersebut, teori belajar yang cocok diterapkan Bu Zainab adalah, ini ada, kalau kita lihat secara keseluruhan, berarti siswanya memang kurang meresapi ya, kurang merasa bermakna pembelajarannya, kurang tertarik begitu ya. Bisa juga ada kaitannya dengan teori Eusebel, atau bisa juga karena stimulus respon. Jadi di sini motivasi dari gurunya yang masih kurang ya. Misalnya tadi adalah kebiasaan-kebiasaan buruk dalam belajar, itu menggunakan teori Gagne. Namun karena di sini yang ditawarkan bukan masalah perkembangan kognitif, maka Biget ini tidak cocok ya. Itu bernilai rendah, kemudian Brunner juga. Ya, jadi karena ini adalah masalah motivasi yang dibutuhkan, kemudian setelah motivasi, pengenalan, retensi, kemudian umpan balik. Kata kunci di sini kalau menurut saya adalah hal ini terjadi karena siswa kurang termotivasi untuk belajar, artinya mereka merasa pembelajaran yang disampaikan kurang menarik, sehingga lebih cocok ini adalah ke Gagne ya, walaupun memang Eusebel juga mendekati ya. Namun yang paling skor tertinggi adalah Gagne. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian soal pembahasan soal dari TO1 sampai TO8 yang saya pilih, yang barangkali juga banyak Bapak Ibu sekalian yang skornya belum maksimal. Ini nanti sebagai modal untuk ujian ya bagi Bapak Ibu di kompetensi teknis. Jelas soal-soal yang saya ambil ini Bapak Ibu sekalian adalah soal yang pastinya akan keluar, karena ini adalah situasional yang kita hadapi, baik itu dalam penilaian, perancangan maupun pengambilan keputusan ya terkait dengan kerja kita sebagai guru. Semoga kiranya bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.